Ya, kalau cita-cita ini sebenarnya dari tahun 2000, dari lama sih sebenarnya dari 2000. Mai, Ya, selamat sebelumnya. terima kasih. Nah, idenya sendiri dari mana sih menggiring konsep seorang bipolar itu? Idenya sebenarnya dari keresahan gua yang ngelihat makin banyak banget temen-temen gua atau lingkungan gua, apalagi yang terdampak pandemi, jadi tambah depresi, tambah stres, frustasi dan lain-lain gitu. Jadinya mungkin ide awalnya dari situ sih, ngelihat keadaan sekitar yang akhirnya ngebuat gua semakin sadar dan semakin yakin bahwa gua harus jadi orang yang bisa menyuarakan hal ini ke orang banyak, karena ya gue punya kesempatannya dan kenapa tidak digunakan gitu aja. Mungkin ada siapa aja sih Yang membantu menjadi inspirasi Umay? Lingkungan sekitar yang pasti kalau disebutin tidak tahu juga gitu, tapi maksudnya lingkungan sekitar yang gue ngerasa kayak yang tadi sudah digambarkan juga, faktanya sempat kan kalau dari 4 orang mungkin ada 2-3 yang mempunyai kelainan mental gitu sih. Ini merupakan kampanye juga nggak sih untuk para bipolar di luar? Pasti dong. Gak mungkin gue bawa isu sebesar ini tapi gue tidak mengkampanyekan juga untuk orang-orang jadi semakin peduli terhadap kesehatan mental. Jadi memang sudah pasti gue bikin film ini untuk mengingatkan kita bahwa kesehatan mental itu penting banget. Baik, kesulitan ini Kesulitannya yang tadi kayak gue bilang sih sebenarnya adalah melawan diri gue sendiri, karena tantangannya berat banget untuk gue pertama kali menjadi seorang sutradara, karena biasanya kan ya main aja kan gitu sih. Jadi emang tantangannya adalah melawan diri gue sendiri, gimana gue ngeyakinin kalau gue tuh bisa loh, kalau gue tuh mampu loh gitu. Iya, banget. Sempat ya itu yang kayak tadi gue bilang, sempat mau nyerah juga di awal karena ngerasa kayak gue bisa nggak ya gitu. Apalagi dengan kebiasaan gue sebagai pemain aja, datang ya gue baca skrip udah segala macam, main pulang. Tapi sekarang gue harus membedah skripnya cukup dalam sampai ke konteks-konteks yang menurut gue pemain juga mungkin nggak punya. Sudah mulai nyaman ya di balik layar bukan di depan layar atau seperti apa? Gue nyaman berkarya sih, gue nggak milih gue kayak harus berkarya di mana atau sebagai apa gitu. Tapi selama konteksnya berkarya, gue akan selalu nyaman sih. Untuk setahun ini akan di balik layar terus atau mungkin ada proyek yang di depan layar? Enggak, gue masih ada film yang akan tayang, Mencuri Raden Saleh, terus juga masih ada film lagi yang mau gue main sebagai aktor. Tapi ya proyek sebagai direkturnya memang cukup banyak juga alhamdulillah tahun ini. Menjadi produser salah satu cita-cita mungkin. Main dari ketagihan apa main? Ya, kalau cita-cita ini sebenarnya dari tahun 2000, dari lama sih sebenarnya, dari 2008, 2009, dari gue kecil banget gue kayak pengen deh suatu saat dulu gue ngelihat almarhum Panoto Bagaskoro, terus gue ngerasa kayak gue pengen deh suatu saat gue bisa ada di bangku sutradara terus mensutradarai sebuah film atau bentuknya apapun gitu. Terus 2014 gue bikin film pendek pertama gue yang gue tayangin di YouTube, dan akhirnya tahun ini gue bisa merealisasikan dan ya menjalani mimpi gue gitu sebagai sutradara gitu. Mai, ketagihan apa kapok, Mai? Ketagihan dong. Kalau kapok mungkin gue nggak bakal tayangin filmnya dan kasih semuanya nonton hari ini. Segi penghasilan, honor pemain sama honor sutradara. Kenapa harus saya jawab? Enakan mana maksudnya? Oh, ya enak dikasih duit mas. Gitu. Gue nggak mau jawab sih. Lain aja. terus sebagai sutradara berproses dari di Ya. layar akhirnya ada di balik layar sendiri. Oke, proses apa yang benang merah yang bisa apa yang bisa pengen kasih input sama teman-teman? Yang pasti dimanapun sih, bukan sebagai sutradara, bukan sebagai pemain aja, jangan cepat nyerah dan jangan takut kalau direndahin di awal sih gitu, karena gue mewajarkan banget kalau orang tuh punya pandangan yang tidak terlalu baik terhadap kita saat baru mulai untuk pertama kali kan. Jadi ya diwajarkan aja, tapi terus berbuat yang terbaik, terus bekerja keras, itu aja. Cukup puaskah dengan film perdana? Nggak akan pernah puas, tapi gue bangga sama hasil itu aja. Tapi kalau puas, enggak. Nah, untuk musik sendiri gimana, masih lanjut atau sementara apa dulu? Gue kayaknya
sekarang tuh lebih seneng bikin ketimbang ngelakuin. Kalaupun melakukan bukan materi komersil gitu loh, yang kayak emang gue bikin karena gue suka aja gitu sih. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.